wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Wardatus Syarani NIM T 2018-1091. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah yang berjudul Sabar dan Positif dalam Menghadapi Ujian dan Cobaan. Pada kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua keniscayaan ujian dalam hidup, yang ketiga sikap mukmin dalam keadaan apapun, dan yang keempat cobaan bagi orang mukmin. Nah, macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qiraah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, di sini sesungguhnya Allah itu akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Dan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi, antara lain musibah, bala, adab, dan iqab dan fitnah. Yang kedua yaitu keniscayaan ujian dalam hidup. Nah, di sini disebut dalam qiraah surah Al-Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusakum wa la tasma'unna minalladzina utul kitab min qablikum wa minalladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika minal azmil umur. Nah, di sini yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu sabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Qiraah surah Al-Imran ayat 186. Pada ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan atau bentuk fisik, ujian fisik yang lain. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan ini melalui orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang yang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan pada diri kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah. Nah, masuk pada materi yang ketiga, sikap mukmin dalam keadaan apapun. Di sini tertulis dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad yang bunyinya An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'min inna amru kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min inna asabathu sara'an syakar
fakana khairal lahu, wa inna asabatu dara'u sabaru fakana khairal lahu. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari arti dari hadis ini, dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak memiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Hadis di atas menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang kafir. Segala bentuk cobaan atau ujian dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Kandungan lain dari hadis di atas adalah sikap bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan. Lalu, pujian ini muncul dari perasaan ridho meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit. Namun ia selalu tetap berbagi kesenangan tersebut dengan orang lain sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya. Makna syukur yang kedua, perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya meskipun kelihatan sedikit. Ia merasa bersyukur dan sikap yang demikian pada hakikatnya ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mau bersabar ketika tertimpa musibah. Sebagai orang yang beriman haruslah meyakini bahwa di setiap musibah yang ditimpakan masih dalam batas kemampuan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan di luar melebihi kemampuan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tiada menyadari, sehingga yang sedikit ujian dan cobaan banyak manusia yang berputus asa, bahkan ingkar kepada Tuhannya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu cobaan bagi orang-orang mukmin. Nah, di sini tertulis dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad, yaitu an Mus'ab bin Sa'id an Abi qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amthalu fal amthal fayubtalar rajulu ala hasabin dini fa in kana dinu sulbashtadda bala'u wa in kana fi dini riqwatu betuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil amri hatta yatsrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Musa bin Sa'id dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Lalu beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini bahwa setiap orang itu akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya, para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat, kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat imannya, semakin berat pula cobaannya. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaannya pun juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Nah, jadi dari materi 4 yang di atas bisa disimpulkan, yaitu sabar berarti menahan hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah pasti akan memberi ujian dan cobaan kepada setiap manusia. Yang ketiga, ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemampuan manusia dalam menerima ujian dan cobaan tersebut. Yang keempat, besarnya pengorbanan dalam bersabar, maka orang yang memperlakukannya akan mendapat balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, ujian dan cobaan bisa berupa hal-hal yang menyakitkan, berupa hal-hal yang menyenangkan. Yang keenam,
bentuk sabar bisa berupa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menahan untuk tidak bermaksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, saya akan memberikan contoh situasi bencana cobaan yang berada di sekitar kita. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.